Ya, selamat datang. Ya, sudah lama ya kita tidak bikin video baru lagi. Kali ini apa sih namanya? Mungkin saya akan langsung nge-upload beberapa video aja kali ya. Jadinya karena kan kayaknya udah sebulan lebih saya nggak upload video. Jadinya ya karena ada banyak hal gitu ya, karena ada banyak update. Jadi ada banyak hal yang bisa kita bahas gitu. Dan untuk yang video ini video warm up ya. Mungkin ini video singkat saja, bukan bukan tentang artikel yang di depan ini ya. Ini nanti habis video-video lain lah. Di video ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita itu mengupload dataset ke Hugging Face. Sebagai maksudnya kita tuh memposisikan sebagai inilah bukan bukan engineer lah, kayak orang awam gitu ya. Orang awam pengen mengupload dataset ke Hugging Face untuk apa? Untuk berkontribusi ke apa sih namanya, komunitas ya machine learning lah ya, komunitas machine learning, komunitas AI, komunitas inilah ya, komunitas Hugging Face. Jadi tidak semata-mata cuma seorang engineer saja yang bisa gitu lah ya. Jadi semua orang gitu ya, semua orang itu bisa gitu ya, semua orang bisa ikut berkontribusi, semua orang bisa ikut apa ya namanya, membangun komunitas machine learning gitu ya di Hugging Face. Tidak perlu menjadi seorang engineer, tidak perlu pengetahuan coding sama sekali. Jadi at the very least kita itu bisa mengupload gitu ya, mengupload dataset ke Hugging Face dan bisa dipakai oleh semua orang di sini gitu ya. Karena kan untuk dataset yang konteksnya itu lokal gitu, seperti Indonesia itu ya tentu masih sangat butuh gitu ya, masih sangat butuh kontribusi banyak orang gitu ya untuk mengisi gap kekosongan gitu. Jadi ya kalau misalkan ada orang-orang gitu ya, ada komunitas Hugging Face ini diisi gitu ya oleh orang-orang awam sekalipun gitu ya, ya sangat open juga gitu ya. Nah, jadi kalau untuk apa sih namanya, mengupload dataset ke Hugging Face gitu ya, mengupload dataset ke Hugging Face misalkan seperti ini gitu ya. Nah, dataset yang bisa langsung dipakai gitu ya, tuh udah rapi gitu ya, udah ini misalkan input persona, synthesize text, description. Jadi yuk sudah ada formatnya gitu ya. Terus di sini ada kayak semacam penjelasan juga gitu ya, dan sebagainya. Itu bisa sangat memudahkan development gitu ya, development machine learning model gitu ya. Nah, untuk mengupload dataset ke Hugging Face, ya tentu saja kita harus punya akun dulu. Punya akun Hugging Face dulu gitu ya. Daftarnya pun sangat simpel gitu ya. Kita bisa pakai misalkan saya sign out dulu ya. Nah, sign up. Nah, pakai email address dan password gitu ya. Itu sangat simpel lah. Nggak mungkin lah orang awam, maksudnya nggak mungkin lah orang-orang yang sudah biasa pakai medsos nggak bisa daftar kayak beginian gitu ya. Ini memang sangat sederhana lah. Pakai email, pakai password gitu ya. Nanti konfirmasi gitu ya di email, terus ya udah login gitu ya, biasa. Lanjut ya. Kalau misalkan sudah punya akun gitu ya, kita tidak perlu ngapa-ngapain gitu ya. Kita tidak perlu membayar, kita tidak perlu apa, kita bisa pakai akunnya gratis gitu ya. Kan Hugging Face ini komunitas banyak orang juga di sini juga ya, dan ya mostly juga pada gratisan juga di sini gitu ya. Nah, kalau mau membuat dataset gitu ya, kita bisa membuat seperti ini, Neo Dataset.
Nah, new dataset dikasih nama datasetnya gitu ya. Misalkan gitu ya, dataset contoh gitu ya. Terus pastikan gitu ya, pastikan di setnya itu public bukan private. Jadi public dan private ya jelas lah ya. Public itu dataset kita itu bisa diakses oleh semua orang, private itu kita doang. Simple gitu ya. Create dataset. License ini ya sebenarnya sih nggak perlu dipusingin gitu ya. Kalau misalkan mau datasetnya itu gratis atau bisa dipakai siapapun gitu ya, pilih aja antara Apache atau MIT gitu ya. Tapi kalau misalkan lisensi-lisensi yang lain itu kayak ada batasan-batasan tertentu, misalkan kayak Creative Commons gitu ya, itu tidak tidak boleh untuk komersialisasi gitu ya. Tapi kalau secara umum sih uh, dataset untuk dataset yang open gitu ya, yang kayak boleh deh semua orang gitu ya pakai gitu ya, Apache atau MIT gitu ya. Cuman nggak diisi juga nggak apa-apa gitu ya, kan ya apa sih namanya, orang-orang juga sudah paham gitu ya. Nah, sudah kayak begini gitu ya, ini kosong, belum ada gitu ya, belum ada isinya gitu ya. Nah, untuk mengupload datasetnya gitu ya, itu bisa di files version gitu ya, add file, upload files. Nah, apa yang diupload gitu ya, apa yang diupload ke sini gitu ya. Jadi sebenarnya sih bergantung juga sih, kalau bergantung kita mau mengupload dataset untuk hal apa gitu ya, untuk hal apa, dan eh, apa sih namanya, formatnya mau seperti apa. Tapi kalau misalkan kita mengikuti tren gitu ya, kalau misalkan teman-teman itu mengikuti tren machine learning terkini gitu ya, seperti large language model gitu ya, dataset yang dibutuhkan itu adalah dataset yang seperti ini. Jadi dataset yang berbentuk instruct gitu ya, atau dataset yang uh, akan bisa dipakai langsung untuk fine tuning LLM gitu ya. Jadi kayak misalkan ini deh, infinity instruct. Kalau ini untuk label kayaknya sih, label fine tuningnya kayaknya bukan 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 yang itu. Awesome ChatGPT prompt. Nah, mungkin yang seperti ini kali ya nih. Jadi uh, prompt gitu ya, ini mah kayak cuma apa sih namanya, nyimpan gitu ya, atau ya nyimpan prompt-prompt yang sekiranya itu kayaknya bagus gitu ya, prompt-prompt yang bagus. Kayaknya bukan ini. Alpaka biasanya itu format dataset gitu ya, format dataset yang digunakan untuk fine tuning LLM itu antara Alpaka. Nah, ini Alpaka. Nah, seperti ini. Jadi ada output, ada input, dan ada instruction gitu ya, Alpaka seperti ini. Jadi cuma ada 3 kolom gitu ya, output, input, instruction, terus di bawahnya ya udah gitu ya, mengikuti. Atau chat ML, chat ML ada nggak nih ya, chat ML, chat ML. Nah, ya chat ML, chat ML itu apa sih namanya, dia formatnya lebih ke kayak semacam conversation yang multi turn gitu ya. Jadi tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab gitu ya, from system value gitu ya, from karena ini sistem semua sih, karena ini function calling, apa ya namanya itu, saya lupa deh. GPT saya sih
coba ya. Ini ditutup juga ditutup. Nah, share GPT saya lupa. Nah, share GPT, nah ini ya, ini format yang biasa dipakai juga gitu ya. Ini format chat ML, enggak, bukan format share GPT, tapi nanti diubahnya jadi format chat ML ya, itulah. Itu untuk multi turn chat gitu ya. Jadi from human value, ini apa sih namanya, berarti gilirannya human atau gilirannya user lah ya. Terus dia menginput ini, terus from GPT value. Nah, ini baru gilirannya si LLM-nya gitu ya. Dan terus sampai ya sebanyak inilah. Terus ya ini kayak dikumpulin gitu ya sampai 100.000 tuh. Begitulah. Jadi paling tergantung kalau misalkan teman-teman mau mengupload datasetnya itu dengan format seperti apa. Cuman secara umum sebenarnya kita cuma tinggal membuat seperti ini gitu ya. Ya. Ini kita bikin semacam CSV atau spreadsheet lah, spreadsheet dengan kolomnya nih paling atas. Kalau ini saya pakai format alpaka ya, format alpaka, instruction, input dan output gitu ya. Terus diisi aja gitu ya, tuh masing-masing. Nah, kita beneran bisa bikin format datasetnya tuh di sini gitu ya, di Google Spreadsheet gitu ya. Jadi nggak perlu pakai alat-alat atau tools yang aneh-aneh gitu ya. Semua orang bisa pakai spreadsheet tentu saja gitu ya. Jadi tinggal bikin spreadsheet kayak gini aja. Di paling atas ada 3 kolom, instruction, input dan output gitu ya. Terus diisi value-nya. Mau dibuat sebanyak apapun gitu ya, asal apa sih namanya, asal kuat aja gitu ya. Asal kuat aja, kuat sabar gitu ya ngisinya satu-satu, boleh gitu ya. Nah, terus setelah kita bikin kayak gini, ngapain gitu ya, kita tinggal download nih ya. Misalkan kita tinggal download file, download CSV ya. Nah, ini sudah terdownload gitu ya. Ketika kita mau mengupload ke ini, kita tadi kan kita nih dataset contoh ya, dataset contoh, kita files and version, terus upload files. Upload filesnya itu berdasarkan yang tadi gitu ya, file CSV yang tadi yang sudah kita download dari Google Spreadsheet gitu ya. Kita bisa langsung kayak begini doang gitu ya. Udah kayak begini, udah di drag ya, udah di drag and drop gitu ya. Masukin ke sini nih, udah masuk. Udah commit change to main. Masuk gitu ya. Ini namanya nih nggak penting sebenarnya sih. Ini nama ini nih sebenarnya bisa diatur, bisa dikonfigurasi. Cuman kalaupun nama ini random gitu ya, pun nggak masalah, nggak membuat ini error gitu. Nah, sudah gitu ya, sudah masuk kan. Nah, instruction, input, output gitu ya. Kalau misalkan mau menambahkan gitu ya, mau menambahkan apa sih namanya, mau menambahkan lagi gitu ya, bisa. Misalkan upload file, jadi kita tuh nggak perlu nggak perlu mengubah yang ini dulu gitu ya, nggak perlu mengubah yang ini, tapi kita misalkan nambah lagi gitu ya dengan file yang berbeda, tapi tetap dia tuh masih formatnya sama gitu ya, kayak begini nih ya, instruction, input, output, terus isinya gitu ya kayak begini. Isinya bisa beda sih, maksudnya formatnya nih, format kolomnya tuh sama gitu ya. Terus kita upload lagi gitu ya ke sini dengan nama yang berbeda, itu nanti akan terakumulasi ke sini. Misalkan ya, saya coba upload file yang sama ya.
kalau file yang sama nanti nggak berubah gitu ya. Coba saya tambahin ini ya. Nah ini file yang tadi gitu ya, cuman saya tambahin tuh sheet 1 2 gitu ya, nanti lihat gitu ya. Nah ini jadi 2 kayak gini, tapi di sini tunggu ya. Nah dia jadi terakumulasi gitu ya, jadi bukan cuma si ini doang gitu ya, bukan cuma satu file doang yang ditampilkan ke sini gitu ya, tapi semuanya gitu loh. Jadi begitu ya, ini cara yang sangat sederhana gitu ya untuk mengupload dataset ke Hugging Face. Nah terus kalau misalkan kita pengen apa sih namanya, ngasih penjelasan gitu ya, deskripsi, simple, create dataset card gitu ya. Nah di sini tulis aja nih penjelasannya, contoh penjelasan misalkan, contoh penjelasan. Nah sudah masuk gitu ya, contoh penjelasan. Kalau misalkan mau deskripsi di sini tuh yang lebih, yang ada formattingnya, kayak misalkan teksnya bold, teksnya ada header, atau misalkan mau masukin gambar, mau masukin link, itu namanya kita bisa menggunakan formatting ini nih, markdown namanya gitu ya. Jadi apa sih namanya, kita ganti di readme nih, di readme.md dia selalu bernama apa sih, file deskripsinya itu selalu bernama ini readme.md gitu ya. Dan kalau misalkan mau mengedit ya tinggal edit. Nah, ini itu readme.md itu menggunakan formatting markdown gitu ya. Jadi kalau mau belajar ya ada gitu ya, atau misalkan cari aja gitu ya markdown editor gitu ya. Nah seperti ini, in browser markdown editor gitu ya, tinggal ya edit aja di sini, terus di copy paste gitu ya, di copy paste ke sini, terus di commit, sudah deh. Jadi begitu untuk berkontribusi gitu ya, orang awam gitu ya yang nggak ngerti coding, nggak ngerti apa sih namanya, segala teknis gitu ya, tapi pengen berkontribusi gitu ya, tinggal bikin aja kayak begini nih ya, tinggal bikin aja uh, semacam spreadsheet gitu ya, dengan formatting seperti ini gitu ya, terus di download dengan format CSV, terus diupload gitu ya, diupload ya. Mungkin untuk ini yang video ini singkat banget ya, maksudnya eh, kontennya gitu ya, kontennya tidak berat gitu ya. Dan ya segitu saja, kita ketemu di video selanjutnya.